Halo semuanya, kembali lagi di channel seputar manhwa. Kali ini kami akan menyuguhkan alur cerita manhwa Overpower dengan judul The Sword Emperor's Path to Namgung. Di dunia murim yang dipenuhi pertarungan antar sekte dan klan, Nam Yongshin, seorang pendekar yang dikenal sebagai Sword Emperor, telah mencapai puncak ilmu pedang. Namun kemenangan besar melawan sekte Sun Moon Demonic harus dibayar dengan kehilangan segalanya. Di akhir hidupnya, ia hanya menyisakan satu pertanyaan. Apakah penyesalan adalah hal terakhir yang tertinggal di dalam pedang seorang pendekar? Saat kematian menjemputnya, takdir memberinya kesempatan kedua. Nam Yongshin terbangun dalam kehidupan baru sebagai Namgung Jun, pewaris dari keluarga Namgung yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Dengan pengalaman, ingatan, dan kekuatan dari kehidupan sebelumnya, ia mulai menapaki jalan baru untuk mengubah nasib klan Namgung. Namun kali ini tujuannya bukan hanya menjadi pendekar terkuat. Ia harus menghadapi konflik murim, rahasia masa lalu, musuh yang mengincar keluarga Namgung, serta pertanyaan besar. Apakah seorang Sword Emperor dapat menebus kegagalannya dan membangun kejayaan baru dari awal? Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita gaskan aja langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dalam suasana yang begitu mencekam. Gemuruh petir menggelegar, menyambar langit tanpa henti, sementara jasad-jasad para seniman bela diri bergelimpangan di atas tanah dengan kondisi tubuh yang telah tercabik dan tidak lagi utuh. Di antara guguran para pendekar yang telah kehilangan nyawa, masih berdiri satu sosok yang tetap tegak menggenggam pedang berlumuran darah, menjadi bukti bahwa peperangan ini telah mencapai puncak pertumpahan darahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok yang menjadi lawannya justru tertawa terbahak-bahak meski tubuhnya telah tertembus oleh bilah pedang. Sosok itu tak lain adalah ketua kultus matahari dan bulan. Ketua kultus itu terus tertawa karena baginya semua ini terasa begitu menggelikan. Siapa sangka Kaisar Pedang dari Istana Langit Selatan ternyata masih mampu bertahan dan bertarung sejauh ini dalam keadaan yang sedemikian mengenaskan. Walaupun ketua kultus itu tak henti-hentinya melontarkan tawa penuh ejekan, Kaisar Pedang dari Istana Langit Selatan hanya mengabaikannya sambil menatap tajam ketua kultus iblis yang tengah duduk di hadapannya. Alasan ketua kultus matahari dan bulan berkata demikian adalah karena tubuh Nam Yongshin, ketua Istana Langit Selatan, telah berada di ambang batas kemampuannya, bahkan salah satu lengannya telah hilang. Amarah Nam Yongshin pun semakin membara. Setelah semua yang telah terjadi, makhluk rendahan di hadapannya masih berani menganggap seluruh tragedi ini tidak lebih dari sebuah lelucon. Sebelum peperangan dimulai, salah seorang anggota unitnya datang membawa laporan bahwa ketua kultus matahari dan bulan telah mencapai provinsi Anhui, dan ancaman itu sama sekali tidak boleh dibiarkan. Laporan tersebut membuat Nam Yongshin, sang kaisar pedang, mendongakkan pandangannya ke langit karena sebagai seorang pahlawan sekaligus sosok yang dijuluki lambang kebajikan daratan tengah, dirinya memikul tanggung jawab yang begitu besar. Namun, perang selalu identik dengan kematian, dan tidak pernah ada jaminan bahwa mereka yang berangkat akan kembali dengan selamat. Entah orang-orang yang berdiri di belakangnya sedang bertindak sebagai pahlawan atau justru menyembunyikan ketakutan mereka, para murid Istana Langit Selatan tetap tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk mundur. Mereka telah bertekad mengikuti ketua mereka dan berjuang bersama hingga akhir. Nam Yongshin tidak dapat menyangkal bahwa itulah ajaran yang selama ini ia tanamkan kepada mereka, dan seluruh muridnya telah mewujudkan ajaran itu dengan sempurna. Namun kenyataan tetaplah begitu kejam. Seluruh murid sekaligus kebanggaan Istana Langit Selatan telah gugur di medan pertempuran. Kini hanya dirinya seorang yang masih bertahan, dan apapun yang terjadi, ia akan membalaskan dendam mereka semua. Sejak dahulu, para murid Istana Langit Selatan tidak pernah mengenal kata mundur ataupun rasa takut, tidak peduli sekuat apapun lawan yang menghadang mereka. Bagi Nam Yongshin, mereka yang telah membuktikan kebenaran serta keberanian yang tak tergoyahkan adalah sosok-sosok yang pantas menerima penghormatan tertinggi. Namun, orang biadab yang berdiri di hadapannya justru berani menyebut semua pengorbanan itu sebagai sesuatu yang lucu. Ucapan tersebut sontak membakar amarahnya hingga mencapai puncak. Sang ketua sekte iblis sendiri tidak memungkiri bahwa di antara seluruh sekte yang pernah dihadapinya, para pendekar dari Istana Langit Selatan memang merupakan yang terbaik. Akan tetapi, menurutnya,
semua itu tetap belum cukup untuk menghentikan langkahnya. Kini, hanya Nam Yongshin seorang yang masih tersisa. Dengan tubuh yang telah hancur sedemikian rupa, apalagi yang mampu dilakukannya? Memang benar Nam Yongshin sudah tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya dengan sempurna, tetapi itu bukanlah alasan baginya untuk menerima kekalahan. Lalu, Ketua Sekte Iblis Matahari dan Bulan pun bertanya apakah Sang Kaisar Pedang yang berdiri di hadapannya benar-benar sanggup menanggung segala konsekuensinya. Nam Yongshin tidak memahami maksud dari perkataan manusia busuk di depannya. Namun, baginya, pedang adalah perpanjangan tangan seorang pendekar, dan selama pedang itu masih berada dalam genggamannya, semua masih bisa diatasi. Tak lama kemudian, Sang Raja Iblis memperlihatkan sesuatu yang sangat ganjil. Di dahinya perlahan muncul satu mata tambahan, sementara kedua tangannya bergerak seolah sedang menjalankan sebuah teknik misterius. Tanpa memedulikan apapun yang sedang dilakukan oleh Sang Raja Iblis, Nam Yongshin mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk mengeksekusi sang pembawa malapetaka dunia, sebab dirinya sendiri juga telah mencapai batas dan nyaris tak mampu lagi menggerakkan tubuh akibat pertarungan panjang yang telah dilaluinya. Dalam sekejap mata, kepala Sang Raja Iblis dari Sekte Matahari dan Bulan terpenggal sepenuhnya oleh tebasan pedang Nam Yongshin. Jika melihat keadaan saat itu, kemenangan seharusnya telah menjadi milik Sang Kaisar Pedang. Akan tetapi, meskipun kepalanya telah terpisah dari tubuhnya, Sang Raja Iblis masih mampu tertawa. Dengan suara yang dipenuhi kegilaan, ia bersumpah akan menyeret Sang Kaisar Pedang bersamanya menuju alam baka. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat mengguncang seluruh medan pertempuran, diiringi teriakan Sang Raja Iblis yang menyatakan bahwa semua ini masih belum berakhir. Setelah ledakan itu mereda, Sang Kaisar Pedang ternyata masih mampu bertahan hidup meskipun kondisinya telah berada pada titik yang begitu mengenaskan. Namun kini, gelar Sang Kaisar Pedang seakan tidak lagi memiliki arti apapun. Kenyataannya, ia tidak berhasil melindungi seorang pun, padahal semua orang telah menggantungkan harapan mereka kepadanya. Dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan, ia memandang ke arah medan tempat peperangan sebelumnya berkecamuk, lalu memohon maaf kepada seluruh muridnya. Bagaimanapun juga, ia telah gagal melindungi mereka semua, dan menurutnya, seluruh kesalahan itu sepenuhnya berada di pundaknya seorang. Sang Kaisar Pedang terus memuntahkan darah tanpa henti, sementara luka-luka yang dideritanya telah terlalu parah untuk dapat lagi ditahan. Di saat-saat terakhir kehidupannya, hanya satu penyesalan yang terus memenuhi benak Sang Kaisar Pedang. Andai saja dirinya memiliki kekuatan yang lebih besar, maka ia tidak akan kehilangan orang-orang yang begitu berharga baginya, dan tidak akan mengakhiri hidupnya dalam penyesalan yang begitu mendalam. Namun, secara tiba-tiba Sang Kaisar Pedang membuka kedua matanya. Sebuah suara terus memanggil dengan teriakan keras, seolah-olah panggilan itu memang ditujukan kepadanya. Akan tetapi, nama yang disebutkan sama sekali bukanlah namanya. Bahkan, orang yang berteriak itu langsung menghajarnya tanpa ampun. Sang Kaisar Pedang yang masih diliputi kebingungan sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap situasi yang terjadi. Orang itu terus memanggilnya dengan sebutan Mumyong, anak pemalas yang hingga saat ini masih belum juga bangun. Di tengah kebingungannya, Sang Kaisar Pedang hanya mampu bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, pertanyaan itu justru dibalas dengan sebuah pukulan keras. Orang tersebut menyebut Mumyong sebagai anak yang tidak tahu diri, padahal dirinya telah berbaik hati memberikan nama kepada seorang anak yatim piatu sepertinya. Terlebih lagi, anak itu memiliki meridian yang rusak hingga pantas disebut sebagai sosok yang tidak berguna. Karena itulah, sebagai balas budi atas kebaikan tersebut, Mumyong seharusnya bekerja tanpa mengenal lelah, bukannya bermalas-malasan seperti sekarang. Di tengah hujan pukulan yang terus menghantam tubuhnya, Sang Kaisar Pedang yang kini berada di dalam tubuh seorang anak kecil semakin yakin bahwa dirinya memang telah mati. Bagaimanapun juga, ia telah kehilangan seluruh muridnya, lalu menjalani duel hidup dan mati melawan Sang Raja Iblis, Ketua Kultus Matahari dan Bulan. Selain itu, namanya adalah Nam Yongshin, sang penguasa Istana Langit Selatan. Namun, mengapa orang itu justru terus memanggilnya dengan nama Mumyong? Kini hanya ada satu penjelasan yang terasa masuk akal.
Keinginan terakhir beserta penyesalan yang begitu mendalam telah memicu semacam pertentangan di kehendak surga. Sebelum memikirkan semuanya lebih jauh, Nam Yongshin harus lebih dahulu mengatasi pria yang terus memukulinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menangkap kaki pria tersebut lalu mencengkeramnya dengan erat. Pria itu sama sekali tidak mengerti bagaimana mungkin anak yang kemarin hanya mampu mengerang kesakitan kini memiliki kekuatan sebesar itu. Bukan hanya itu, aura yang terpancar dari dirinya juga telah berubah sepenuhnya. Seolah-olah anak yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang benar-benar berbeda. Tatapan matanya begitu tajam, dipenuhi amarah yang seakan tak lagi mampu dibendung. Pria itu yang masih dilanda keterkejutan kehilangan keseimbangan saat kakinya ditarik hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Sementara itu, Nam Yongshin perlahan bangkit berdiri sambil melangkah mendekatinya. Pada saat itulah, perhatian Nam Yongshin sepenuhnya tertuju pada pedang yang tergantung di pinggang pria tersebut. Kemudian dengan nada yang tegas, Nam Yongshin mengatakan bahwa menyiksa seorang anak kecil yang bahkan tidak mengerti ilmu bela diri merupakan perbuatan yang tercela. Sikap Nam Yongshin sontak mengundang gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Mereka menertawakan pria itu karena baru saja ditantang oleh budaknya sendiri. Pria tersebut sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, kini ia telah memutuskan untuk membuat Nam Yongshin menjadi cacat seumur hidup agar anak itu tidak akan pernah lagi berani membangkang kepadanya. Akan tetapi saat pria itu hendak mencabut pedangnya, Nam Yongshin bergerak lebih dahulu. Dalam sekejap, ia menahan tubuh pria tersebut, lalu lebih dulu menggenggam gagang pedangnya. Hanya dalam hitungan detik, Nam Yongshin mencabut pedang itu, kemudian mengayunkannya dengan satu tebasan bersih yang langsung memotong tangan pria tersebut dengan begitu mudah. Pemandangan itu tentu saja membuat semua orang yang menyaksikannya terperangah. Tidak seorang pun pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Diiringi teriakan yang penuh rasa sakit, pria itu terus memegangi lengannya yang telah terputus sambil berlutut di atas tanah. Pada saat itulah Nam Yongshin, sang kaisar pedang, dengan tenang memerintahkannya untuk mengangkat kepalanya. Pria itu hanya mampu merintih kesakitan, sementara air mata terus mengalir akibat kehilangan salah satu tangannya. Ironisnya, dialah yang sebelumnya berniat memotong tangan anak yang kini berdiri di hadapannya. Lebih dari itu, pria tersebut seakan melihat sosok yang berdiri dengan wibawa yang begitu kokoh. Sosok itu sama sekali bukan Mumyong yang selama ini dikenalnya. Memang benar Nam Yongshin, sang kaisar pedang, kini telah menjadi seorang anak bernama Mumyong. Namun, aura seorang pendekar agung yang dimilikinya sama sekali tidak pernah berubah. Di mata pria itu, Mumyong selama ini hanyalah seorang anak penakut yang bahkan tidak berani menatap wajahnya. Namun kini, anak itu telah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Sementara itu di tempat lain, tampak sekelompok orang berpakaian putih dengan lambang merah menghiasi dada mereka. Pemimpin kelompok tersebut memperingatkan seluruh anak buahnya agar tidak melupakan prioritas utama mereka. Siapapun yang berani menghalangi misi mereka maka harus segera dibasmi tanpa ampun. Mendengar perintah itu, seluruh anak buahnya pun segera bergerak untuk menuntaskan misi yang telah diberikan. Kembali kepada sang kaisar pedang, kini dirinya telah sepenuhnya menghancurkan nyali pria tersebut. Bukan hanya karena tangan pria itu telah terputus, melainkan juga karena tatapan serta aura Nam Yongshin yang begitu mengintimidasi dan menyesakan. Hanya ada satu pikiran yang terus berputar di benak pria itu. Sebentar lagi, dirinya akan mati. Karena itulah, tanpa lagi memedulikan harga diri maupun kehormatannya, ia segera bersujud dan memohon ampun. Ia tidak menyangkal bahwa selama bertahun-tahun dirinya telah memaksa anak itu bekerja tanpa pernah memberinya upah. Bahkan dengan tergesa-gesa ia menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya saat ini. Meskipun sadar jumlah itu sama sekali tidak sebanding dengan perbuatannya, ia tetap berharap dapat memperoleh belas kasihan. Namun Mumyong yang dulu telah tiada. Kini, jiwa Nam Yongshin, sang kaisar pedang, telah menempati tubuh tersebut dan dirinya sama sekali tidak tertarik pada uang receh semacam itu. Berdasarkan ingatan yang tersimpan di dalam tubuh ini, Nam Yongshin sangat mengenal pria yang sedang berlutut di hadapannya. Selama 5 tahun penuh, pria itulah yang memberinya makanan yang bahkan tidak layak dikonsumsi. Bukan hanya itu, setiap kali membutuhkan pelampiasan amarah, dirinya selalu menjadi sasaran pukulan tanpa alasan.
Perlawanan yang diperlihatkan Nam Yang-shin segera menjadi pusat perhatian seluruh orang yang berada di tempat itu. Namun, di antara kerumunan tersebut terdapat satu sosok yang jelas bukan berasal dari tempat ini. Sosok itu diam memperhatikan seluruh kejadian dengan tatapan penuh keheranan. Nam Yong-shin tidak peduli apakah pria itu telah berubah atau tidak. Tubuh ini masih mengingat dengan jelas seluruh penderitaan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, permintaan maaf kosong tidak akan pernah cukup, meskipun pria itu mencoba menebus semuanya dengan sejumlah besar uang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nam Yong-shin pun bertindak tanpa sedikit pun keraguan. Di hadapan semua orang, ia langsung mengeksekusi pria tersebut dengan memenggal kepalanya. Bagi Nam Yong-shin, harga yang harus dibayar oleh seseorang yang menindas serta mempermalukan kaum lemah adalah lehernya sendiri. Sebab, orang yang tidak bertanggung jawab atas ilmu bela diri yang dimilikinya tidak pantas memegang pedang. Gadis misterius yang menyaksikan kejadian itu terkejut bukan main. Kata-kata tersebut merupakan salah satu ajaran dari sekte Azure Heaven. Namun, bagaimana mungkin seorang anak kecil yang hidup di tempat seperti ini dapat mengetahui ajaran tersebut? Sementara itu, Nam Yong-shin terus melangkah pergi sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di dunia yang asing ini, kemana sebenarnya dirinya harus pergi? Kini ia tidak memiliki ikatan apapun. Selain berada di dalam tubuh seorang anak yatim piatu, dirinya juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dituju. Pada saat yang sama, perhatiannya tiba-tiba tertuju kepada seseorang yang datang berlari dengan tergesa-gesa. Orang itu berlari sekuat tenaga, seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Dengan napas yang terputus-putus, pria tersebut memohon pertolongan dan meminta agar dirinya segera diselamatkan sebelum mereka berhasil menangkapnya. Namun, sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh pria tersebut tiba-tiba terbelah dan terpotong di tempat. Dan para pelakunya tidak lain adalah kelompok orang yang sebelumnya bertekad membasmi sebuah tempat tanpa menyisakan seorang pun. Semua orang yang menyaksikan pemandangan itu langsung dilanda kepanikan. Tidak seorang pun menyangka bahwa kultus matahari dan bulan akan muncul di tempat ini. Teriakan demi teriakan pun menggema di segala arah. Sementara mereka memaki kelompok tersebut sebagai iblis-iblis tak bermoral yang membawa malapetaka kemanapun mereka pergi. Di sisi lain, Nam Yong-shin memperhatikan lambang mentari hitam dan bulan merah yang tersemat pada pakaian mereka. Itu bukanlah simbol biasa. Lambang tersebut adalah simbol milik kultus iblis. Bukan hanya itu, energi jahat yang memancar dari tubuh mereka begitu jelas dan tidak mungkin disalahartikan. Itu adalah ki iblis yang sesungguhnya. Hal tersebut membuat Nam Yong-shin benar-benar kebingungan. Dirinya bersama seluruh anggota sektenya seharusnya telah memusnahkan kultus iblis hingga ke akar-akarnya dengan mengorbankan segalanya. Namun, jika demikian, bagaimana mungkin mereka masih bisa berdiri di sini? Tanpa memberi kesempatan kepada siapapun, para anggota kultus iblis mulai menyerang setiap orang yang mereka temui, seolah berniat menghabisi seluruh makhluk hidup di tempat itu. Namun, ada hal lain yang membuat Nam Yong-shin semakin terkejut. Mereka ternyata telah memblokir seluruh jalur keluar dan secara khusus mencari seorang anak dengan meridian yang terputus. Dan anak yang dimaksud tidak lain adalah dirinya sendiri. Setelah jumlah korban terus bertambah hingga tak terhitung lagi, para anggota kultus iblis akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke arah Nam Yong-shin. Tanpa disadari, Nam Yong-shin justru melangkah maju menuju mereka. Seolah-olah di hadapannya bukan manusia, melainkan musuh yang memang harus dibantai begitu terlihat. Bagaimanapun juga, Nam Yong-shin memiliki ikatan yang sangat dalam dengan kultus iblis matahari dan bulan. Sebuah ikatan yang dibangun oleh kebencian dan dendam yang membara. Di sisi lain, anak-anak seusianya memandangnya dengan penuh kebingungan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang coba dilakukannya. Bukankah seharusnya mereka segera melarikan diri sejauh mungkin dari tempat ini? Namun, Nam Yong-shin sama sekali tidak memedulikan hal semacam itu. Baginya, selama pedang masih berada dalam genggamannya, maka makhluk-makhluk busuk itu harus mati. Anak-anak yang mengenalnya semakin tidak mengerti. Mumyong yang mereka kenal selama ini sama sekali bukan sosok seperti itu. Hari ini anak tersebut terasa begitu berbeda. Sementara itu, para anggota kultus iblis mulai memusatkan perhatian mereka kepada Nam Yong-shin yang berdiri menghadang jalan mereka.
Nam Yongshin tidak memungkiri bahwa tubuh yang dimilikinya saat ini sangatlah lemah. Akan tetapi, seluruh pengalaman, wawasan, serta pengetahuan yang dimilikinya masih sama seperti sebelum kematiannya. Karena itu, ia harus memusatkan seluruh konsentrasinya. Bagaimanapun juga, seorang kaisar pedang tidak mungkin melarikan diri dari kultus iblis hanya karena alasan yang begitu konyol. Di sisi lain, gadis misterius yang sejak tadi mengawasi sebenarnya berniat ikut campur. Namun, saat melihat Nam Yongshin mengambil posisi bertarung seperti itu, ia langsung tertegun. Anak itu seharusnya tidak pernah mempelajari ilmu bela diri. Meski demikian, aura yang terpancar dari tubuhnya telah berubah sepenuhnya. Fokus yang luar biasa tajam memancar dari dirinya, seolah seorang pendekar agung tengah berdiri di medan pertempuran. Nam Yongshin membuka seluruh titik akupunturnya hingga aliran energinya memanas dengan hebat. Pada tingkat konsentrasi seperti itu, seharusnya ia mampu merasakan dan menangkap seluruh keadaan di sekelilingnya bahkan tanpa perlu membuka mata. Tingkat konsentrasi seperti itu bahkan sulit dicapai oleh para pendekar berpengalaman, namun seorang anak kecil baru saja melakukannya dengan sempurna. Dengan kondisi tersebut, Nam Yongshin mampu merasakan setiap serangan yang datang mengincarnya dari segala arah. Kini, yang harus dilakukannya hanyalah menentukan langkah terbaik dalam setiap momen yang berlalu. Perlahan, ia mengangkat pedangnya dan bersiap menghabisi lawan pertamanya. Karena telah mengetahui arah datangnya serangan lawan, Nam Yongshin hanya perlu melangkah sedikit untuk menghindar, lalu melancarkan satu tebasan yang tepat sasaran. Dalam sekejap, tubuh lawannya terbelah menjadi dua bagian. Pemandangan itu benar-benar menakjubkan. Akan tetapi, pertarungan belum berhenti sampai di sana. Kali ini, 4 anggota kultus iblis menyerangnya secara bersamaan dari arah yang berbeda. Namun, Nam Yongshin menghindari seluruh serangan tersebut dengan pergerakan yang begitu sempurna, tanpa menerima luka sedikit pun. Setelah itu, ia menunggu satu celah yang benar-benar sempurna, dan saat kesempatan itu tiba, ia mengayunkan pedangnya dalam satu tebasan yang mampu menghabisi mereka semua sekaligus. Meski demikian, jumlah anggota kultus iblis yang datang tidaklah sedikit. Belum sempat ia bernapas lega, satu lawan lainnya kembali menerjang ke arahnya. Berkat insting tempurnya yang luar biasa tajam, Nam Yongshin berhasil menghindar tepat pada waktunya. Padahal, sesaat lagi kepalanya hampir saja terpenggal. Tanpa membuang waktu, ia segera membalas serangan tersebut. Pedangnya melesat lurus ke depan dan langsung menembus jantung lawannya. Nam Yongshin memahami situasinya dengan sangat baik. Jumlah musuh terlalu banyak, sementara tubuh yang dimilikinya saat ini masih sangat lemah. Ia tidak boleh membuang tenaga untuk gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Karena itulah, menghabisi lawan secepat mungkin dengan gerakan seminimal mungkin merupakan pilihan yang paling tepat. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, anggota kultus iblis itu memandang Nam Yongshin dengan ketakutan, lalu menyebutnya sebagai monster yang bersemayam di dalam tubuh seorang anak kecil. Namun, Nam Yongshin sama sekali tidak terganggu oleh ucapan tersebut. Baginya, menjadi monster bukanlah masalah. Jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk memusnahkan musuh-musuh dari masa lalunya, maka ia akan menerimanya tanpa ragu. Di sisi lain, gadis misterius yang terus mengawasi jalannya pertarungan hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Anak itu baru saja mengalahkan para anggota kultus iblis matahari dan bulan hanya dengan menggunakan teknik-teknik paling dasar. Pemandangan tersebut membuatnya sampai pada satu kesimpulan. Anak yang sejak tadi menarik perhatiannya itu adalah seorang jenius sejati yang terlahir dengan bakat luar biasa. Namun pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Sebab tepat pada saat itu, gelombang baru anggota kultus iblis kembali berdatangan menuju medan pertempuran. Pria yang baru saja muncul itu mengenakan pakaian serba hitam, sebuah tanda yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki kedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan anggota kultus iblis lainnya. Tatapannya menyapu medan pertempuran yang dipenuhi mayat anak buahnya, sementara rasa penasaran perlahan muncul di wajahnya. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin seluruh anggota yang dikirim ke tempat ini bisa terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, begitu melihat kedatangan mereka, Nam Yongshin segera bergerak dengan niat menghabisi para pendatang baru tersebut sebelum mereka sempat bertindak. Namun tepat ketika hendak melangkah, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya.
Rasa nyeri itu datang begitu mendadak dan begitu hebat hingga memaksanya bertekuk lutut di tempat. Namyosin hanya bisa mengertakkan giginya. Sungguh nasib yang buruk di saat yang paling krusial. Tubuh yang ditempatinya justru mengalami masalah yang serius. Melihat reaksi tersebut, pria berpakaian hitam itu langsung memunculkan sebuah dugaan. Mungkin saja anak itu adalah target yang selama ini mereka cari. Menurut informasi yang mereka peroleh, anak tersebut terlahir dengan 9 yin meridian terputus, sebuah kondisi langka yang sangat mudah dikenali. Selain itu, seluruh ciri-ciri fisik yang dilaporkan ternyata sangat sesuai dengan anak yang kini berada di hadapan mereka. Karena itulah, mereka harus segera menangkapnya. Dan yang terpenting, anak itu tidak boleh terluka sedikit pun. Sesaat setelah perintah itu diberikan, 3 anggota kultus iblis langsung bergerak bersamaan. Dalam sekejap mata, mereka melompat ke arah Nam Yongshin dengan kecepatan tinggi, berniat menangkapnya hidup-hidup sebelum ia sempat melakukan perlawanan. Sementara itu, Nam Yongshin, sang kaisar pedang, berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya meski rasa sakit yang luar biasa terus menggerogoti setiap bagian dirinya. Namun tepat sebelum para penyerang berhasil mendarat, sebuah serangan secepat kilat tiba-tiba menyambar dan memenggal kepala mereka dalam sekejap. Berbeda dari sebelumnya, kali ini gadis yang selama ini mengamati Nam Yongshin akhirnya memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Pria berbaju hitam sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya juga akan kedatangan tamu yang tidak diundang. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk bersantai. Kini seluruh anggotanya telah berkumpul, sebab mereka memahami bahwa gadis tersebut bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Walaupun pria itu sangat ingin menghabisi gadis tersebut, misinya tetap harus menjadi prioritas utama. Karena itulah, dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat gadis itu sibuk. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka semua langsung melompat menyerbu ke arahnya. Di sana, gadis itu hanya mengarahkan pedangnya kepada para penyerang yang datang mendekat. Namun gadis tersebut bukanlah sosok yang lemah, dan kini dia akan memperlihatkan akibat dari keberanian mereka yang nekat menghalangi jalannya. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh orang itu tewas begitu saja bahkan sebelum sempat mendarat. Gadis itu benar-benar telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa, kecepatan yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Melihat pemandangan tersebut, Nam Yongshin langsung yakin bahwa teknik itu adalah infinite steps. Alasan dirinya begitu terkejut adalah karena teknik tersebut merupakan bagian dari Istana Langit Selatan yang dahulu pernah dipimpinnya. Setelah para anggota kultus iblis berhasil membuat gadis itu sibuk, sang pemimpin hanya perlu mengamankan anak yang menjadi targetnya. Dengan nada santai, dia meminta Nam Yongshin untuk tidak merasa takut karena dirinya tidak berniat melukainya. Namun Nam Yongshin benar-benar tidak berdaya. Tubuh yang ditempatinya saat ini begitu sulit untuk digerakkan. Ketika pria itu tinggal selangkah lagi untuk menangkapnya, tiba-tiba saja sebuah serangan berkecepatan luar biasa melintas dan memotong lengannya hingga putus. Saat menyadari bahwa pertarungan ini mustahil untuk dimenangkan, dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, gadis itu telah memenggal kepalanya sambil memperlihatkan senyum tipis. Menurutnya, karena dia menyukai anak itu, maka tangan-tangan kotor sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Setelah bertahan cukup lama menahan rasa sakit di tubuh rapuh yang kini ditempatinya, sang kaisar pedang akhirnya tumbang. Namun dia tumbang bukan karena kalah. Dia tumbang karena tubuh lemah yang ditinggalinya sudah tidak lagi mampu bertahan. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya dia kembali sadar dengan perasaan terkejut yang sulit disembunyikan. Yang lebih mengejutkan lagi, gadis yang telah menyelamatkannya ternyata juga merawatnya hingga berhasil terbangun kembali. Nam Yongshin sangat yakin bahwa sosok yang berada di hadapannya saat ini menggunakan teknik infinite steps. Namun ada satu hal yang membuatnya kebingungan. Gaya pedang yang digunakan gadis itu sama sekali bukan milik sekte Istana Langit Selatan. Jika demikian, bagaimana dia bisa menguasai teknik tersebut? Gadis itu tersenyum lembut sembari mengatakan bahwa kondisi tubuh Nam Yongshin seharusnya sudah jauh membaik. Pasalnya, dia telah menenangkan energi dingin yin yang mengamuk akibat 9 yin meridians terputus yang dimilikinya. Berdasarkan pengetahuannya, Nam Yongshin sangat yakin bahwa 9 yin meridian terputus adalah kondisi bawaan yang hanya dimiliki seorang wanita sejak lahir. Karena itulah,
Dia tidak mengerti bagaimana tubuh anak yang kini ditempatinya bisa memiliki kondisi tersebut. Sampai saat ini, Nam Young-shin bahkan belum melihat wajah orang yang telah menolongnya. Namun dari suaranya saja, dia sudah dapat memastikan bahwa sosok itu adalah seorang wanita. Lebih dari itu, wanita tersebut juga mampu menenangkan gejolak energi yin di dalam tubuhnya. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pendekar yang luar biasa, meskipun usianya masih tergolong muda. Wanita itu kemudian meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Dia adalah Yiseha dari sekte Azure Heaven. Setelah memperkenalkan dirinya, Yiseha langsung menanyakan apakah Nam Young-shin bersedia ikut bersamanya. Jika dia menjadi muridnya, maka Nam Young-shin tidak hanya dapat mempelajari ilmu bela diri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyembuhkan kondisi 9 yin meridian terputus yang dideritanya. Mendengar tawaran itu, Nam Young-shin merasa penasaran. Dia tidak mengerti mengapa Yiseha menunjukkan kemurahan hati sebesar itu, padahal mereka baru saja bertemu. Tanpa berusaha menyembunyikan alasannya, Yiseha pun menjawab bahwa sebenarnya dia ingin ikut campur sejak awal. Namun dia tidak menyangka bahwa Nam Young-shin bukanlah anak biasa. Bahkan setiap tusukan pedang yang dilancarkannya begitu bersih, tajam, dan presisi. Yang lebih penting lagi, anak itu sama sekali tidak mundur meskipun harus berhadapan dengan para anggota kultus iblis. Alih-alih menunjukkan rasa senang karena pujian tersebut, Nam Young-shin justru lebih tertarik pada metode yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Pasalnya, sepanjang hidupnya dia belum pernah mendengar ada seseorang yang berhasil menyembuhkan kondisi seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Yiseha langsung memperlihatkan petir yang dimilikinya. Menurutnya, itulah jawaban atas pertanyaan tersebut. Dia berencana mengajarkan seni bela diri yang saat ini digunakannya agar Nam Young-shin dapat membuka meridiannya satu demi satu. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi. Teknik itu tidak akan bisa dijalankan apabila Nam Young-shin adalah seorang wanita. Bagi orang awam, mereka mungkin akan berpikir bahwa seseorang yang memiliki energi yin dalam jumlah besar dapat disembuhkan hanya dengan mempelajari teknik yang berbasis energi yang. Namun, kecepatan akumulasi energi dingin yin jauh melampaui energi yang. Akibatnya, benturan antara kedua energi tersebut hanya akan berujung pada kematian. Akan tetapi bagi seorang pria situasinya akan berbeda. Dalam kondisi Nam Young-shin, dia dapat membangun energi yang kuat melalui kewibawaan teknik petir yang dimilikinya. Dengan begitu, hawa panas yang dihasilkan memiliki peluang untuk mengatasi dinginnya energi yin yang terus menggerogoti tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nam Young-shin menyadari bahwa semuanya memang masuk akal. Terlebih lagi, jika melihat kekuatan petir yang sebelumnya diperlihatkan, jelas bahwa Yiseha bukanlah gadis yang lemah. Meskipun saat ini meridian yang terputus masih menghalangi langkahnya, jika dia berhasil mengatasi masalah tersebut, maka pada kesempatan kedua dalam hidupnya ini, Nam Young-shin memiliki peluang untuk melampaui puncak kejayaan yang pernah diraihnya di masa lalu. Namun sebelum itu, ada satu hal yang ingin dia ketahui. Dia ingin mendengar alasan mengapa Yiseha memilih seorang anak yatim piatu dengan latar belakang yang tidak jelas sebagai muridnya. Padahal dia tentu bisa mendapatkan murid-murid berbakat yang berasal dari keluarga-keluarga ternama. Mendengar pertanyaan itu, Yiseha hanya tertawa ringan. Menurutnya, semua itu berawal dari perkataan yang pernah diucapkan oleh Nam Young-shin sendiri. Bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atas pedangnya tidaklah pantas untuk memegang pedang. Pada dasarnya, dia tidak menginginkan murid yang mengayunkan pedang secara sembarangan. Dia berharap memiliki seorang murid yang mampu melangkah tanpa rasa takut, namun tetap berjalan di atas jalan keadilan. Di mata Yiseha, Nam Young-shin memiliki seluruh potensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendekar sejati. Meskipun dia menderita penyakit bawaan yang berat, menemukan anak yang mampu bersikap tegas dan kejam demi menegakkan jalan kebenaran adalah sesuatu yang sangat langka. Namun, jika Nam Young-shin menolak tawarannya, maka dia akan terus diburu oleh para anggota kultus iblis. Mereka juga pasti memiliki tujuan tertentu terhadap penyakit langka yang dimiliki tubuhnya. Karena itulah, suka atau tidak, Nam Young-shin harus ikut bersamanya. Entah tinggal di salah satu rumah aman milik sekte Azure Heaven, ataupun menjalani kehidupan terpencil di suatu tempat yang jauh dari keramaian di bawah pengawalan rahasia.
Ucapan tersebut justru membuat rasa penasaran Nam Yongshin semakin besar. Dia tidak mengerti mengapa sekte Azure Heaven harus bersusah payah hingga sejauh itu, padahal mereka bisa saja membiarkannya pergi begitu saja. Dengan nada tegas, Yi Se-ha pun memberikan jawabannya. Sekte Azure Heaven tidak akan pernah mengabaikan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Jika dia memilih untuk membiarkan Nam Yongshin begitu saja, maka mereka tidak ada bedanya dengan kultus iblis. Di dunia ini memang terdapat banyak orang yang rela mengorbankan hal-hal kecil demi memperoleh kebaikan yang lebih besar bagi diri mereka sendiri. Karena itulah, bukankah dunia ini juga membutuhkan seseorang yang bersedia melakukan hal sebaliknya? Seseorang yang menjaga agar sifat sejati manusia tidak lenyap di telan zaman, dan Yi Se-ha ingin menjadi orang seperti itu. Mendengar kata-kata tersebut, Nam Yongshin benar-benar merasa kagum kepadanya. Di matanya, Yi Se-ha adalah sosok guru yang sangat cocok untuk dirinya. Untuk dapat bertahan hidup di dunia ini, Nam Yongshin harus terlebih dahulu mengatasi penyakit yang dideritanya, dan mungkin saja Yi Se-ha adalah orang yang selama ini dia cari. Karena itulah, Nam Yongshin meminta maaf karena hanya bersikap waspada terhadap tawaran yang datang secara begitu mendadak. Yi Se-ha memahami alasannya. Bahkan menurutnya, jika Nam Yongshin langsung menyetujuinya tanpa pertimbangan apapun, maka dia tidak akan berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Padahal, Nam Yongshin jelas jauh berbeda dari mereka. Pada akhirnya, tanpa keraguan lagi, Nam Yongshin memutuskan untuk mengikuti gurunya sekaligus menerima seluruh ajaran yang akan diberikan kepadanya. Namun sebelum itu, Yi Se-ha merasa ada sesuatu yang janggal dengan nama yang digunakan oleh muridnya. Dia pun bertanya apakah Nam Yongshin memiliki nama lain yang ingin digunakan. Selain itu, mengganti nama juga merupakan langkah yang tepat untuk menghindari pengejaran dari kultus iblis. Setelah cukup lama memikirkannya, Yi Se-ha mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah nama untuknya. Akan tetapi, sebelum sempat mengatakannya, Nam Yongshin lebih dahulu menyampaikan bahwa dirinya sudah menentukan nama pilihannya sendiri. Mulai saat ini dia ingin dipanggil Nam Gung-jun. Nama itu muncul di benaknya sebagai bentuk penghormatan kepada sekte, Istana Langit Selatan dan para murid yang pernah berada di bawah kepemimpinannya. Karena itulah dia memilih menggunakan nama keluarga Namgung. Sementara itu, nama Namgung Jun melambangkan tekadnya untuk menuntaskan apa yang gagal diselesaikannya pada kehidupan sebelumnya, yaitu membasmi kultus iblis hingga ke akar-akarnya. Mendengar alasan tersebut, Yi Se-ha memutuskan untuk menghormati pilihan muridnya. Mulai sekarang dia akan memanggilnya dengan nama Namgung Jun. Setelah itu, Nam Gung-jun memberikan salam hormat kepada gurunya. Itu merupakan bentuk penghormatan pertamanya sebagai seorang murid kepada sang master. Yi Se-ha pun tertawa kecil. Kini hubungan mereka telah resmi menjadi hubungan antara guru dan murid. Karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menunda latihan. Di sana Nam Gung-jun hanya menampilkan senyum tipis. Menurutnya sang guru tampaknya adalah seorang yang sangat terobsesi pada latihan. Yi Se-ha kemudian menyerahkan sebuah buku kepadanya. Buku itu merupakan fondasi dasar dalam mempelajari ilmu bela diri melalui pemahaman formula lisan. Latihan mereka hari ini akan dimulai dengan mempelajari formula lisan dari guntur langit, sekaligus memperkuat energi yang dimilikinya. Yi Se-ha cukup yakin bahwa muridnya sudah memahami dasar-dasar huruf. Meski begitu, dia tetap berniat memberikan sedikit penjelasan tambahan, sementara Nam Gung-jun hanya perlu mendengarkannya dengan saksama. Selama penjelasan itu berlangsung, Nam Gung-jun diam-diam merasa kagum kepada gurunya. Di usia yang masih begitu muda, Yi Se-ha telah berhasil mencapai ranah tingkat puncak. Pencapaian seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diraih oleh sembarang orang. Dalam pandangannya, Yi Se-ha adalah seorang jenius yang mungkin hanya muncul sekali dalam satu generasi. Setelah selesai menjelaskan, Yi Se-ha mengajukan sebuah pertanyaan mengenai energi dalam. Tanpa perlu berpikir lama, Nam Gung-jun langsung memberikan jawabannya. Menurutnya, energi dalam adalah sesuatu yang harus disebarkan dengan kecepatan yang lebih tinggi agar mampu melewati titik-titik akupuntur secara maksimal. Energi itu bukan diarahkan, melainkan didorong. Mendengar jawaban tersebut, Yi Se-ha benar-benar tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Tingkat pemahaman muridnya sungguh luar biasa. Rasanya seperti mengajari seseorang cara berjalan, tetapi orang itu justru sudah mampu berlari. Bahkan lebih dari itu,
Perasaan yang dirasakannya seolah bukan sedang mengajar seorang murid baru, melainkan sedang berbincang dengan seorang ahli yang memiliki pengetahuan luas. Mungkin bahkan lebih luas daripada dirinya sendiri. Singkat cerita, Yiseha sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan menghabiskan waktu selama ini hanya untuk belajar secara lisan. Karena itu, dia pun mengatakan bahwa muridnya kini bisa beristirahat. Namun Nam Gongjun justru merasa ingin segera memulai kultivasinya. Menurut Yiseha, keinginan itu terdengar terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, mempelajari metode kultivasi mental tidak berarti seseorang dapat langsung merasakan energi dalam waktu sesingkat itu. Akan tetapi, Nam Gongjun tampak sangat bersungguh-sungguh untuk memulainya. Karena itulah, Yiseha memutuskan untuk mengawasinya dari belakang sekaligus memberikan bantuan apabila terjadi kesalahan dalam proses kultivasi tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, bahkan seorang jenius sekalipun setidaknya membutuhkan waktu 7 hari 7 malam sebelum dapat merasakan energi Ki untuk pertama kalinya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Yiseha. Murid yang berada di hadapannya saat ini adalah sang kaisar pedang dari masa lalu. Seseorang yang telah berdiri di puncak dunia bela diri. Karena itu, hanya dengan satu siklus menarik dan menghembuskan napas, Nam Gongjun langsung berhasil merasakannya. Pada saat yang sama, Nam Gongjun juga dibuat terkesima oleh kekuatan serta luasnya jalur meridian yang dimiliki tubuh bocah ini. Semuanya terasa begitu luar biasa hingga nyaris tidak masuk akal. Yiseha yang menyaksikan pemandangan tersebut mulai diliputi kebingungan. Dalam benaknya, muridnya pasti merupakan seorang jenius di atas para jenius yang pernah dikenalnya. Karena tubuh Nam Gongjun dipenuhi oleh energi yin, dia dapat merasakan kehangatan yang muncul di dalam pusat energi vitalnya dengan jauh lebih jelas. Setelah menyaksikan hasil itu, Yiseha benar-benar tidak mampu menyembunyikan rasa senangnya. Dia bahkan terus bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan. Menurutnya, mampu merasakan energi internal hanya dalam satu kali percobaan adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan karena itulah, rasa penasarannya terhadap Nam Gongjun semakin bertambah besar. Kemudian Yiseha langsung mengeluarkan energi petir miliknya dan meminta Nam Gongjun untuk mencobanya. Di saat itu, sang kaisar pedang yang kini berada dalam tubuh seorang bocah teringat pada sebuah pepatah yang sangat terkenal di dunia murim, bahwa seseorang tidak seharusnya memperlihatkan seluruh kekuatannya dengan mudah kepada orang lain. Namun kali ini berbeda, dia telah menaruh kepercayaan kepada gurunya. Karena itulah, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan kemampuan tersebut. Sesaat kemudian, Yiseha dibuat terperangah. Nam Gongjun benar-benar berhasil melakukannya. Pemandangan itu bahkan sudah jauh melampaui seluruh ekspektasi yang sebelumnya dimilikinya. Yiseha pun memperlihatkan senyum hangat. Dalam benaknya, mendapatkan seorang murid dengan tingkat pemahaman yang luar biasa seperti ini mungkin sudah menghabiskan seluruh jatah keberuntungannya sepanjang hidup. Karena telah berhasil melakukannya, Nam Gongjun segera menyatakan keinginannya untuk mempelajari ilmu bela diri lainnya. Mendengar hal itu, Yiseha justru merasa semakin senang. Dia menyukai semangat muridnya yang tidak pernah merasa puas hanya karena telah menguasai satu teknik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Yiseha berencana mengajaknya menuju perkumpulan surgawi biru. Di sana, Nam Gongjun pasti dapat menemukan seni bela diri yang sesuai dengan dirinya. Namun sebenarnya, ilmu bela diri yang paling diinginkan oleh Nam Gongjun bukanlah teknik yang sudah ada. Yang dia cari adalah sebuah teknik baru yang belum pernah ada di dunia ini. Jika dirinya hanya mengandalkan teknik-teknik yang digunakan pada kehidupan sebelumnya, maka tragedi mengerikan yang merenggut nyawa para rekan dan muridnya mungkin saja akan terulang kembali. Karena itulah, demi mencegah masa depan semacam itu, dia harus menciptakan seni bela diri yang mampu melampaui dirinya di kehidupan lampau. Sebuah seni bela diri yang bahkan melampaui sang kaisar pedang itu sendiri. Singkat cerita, Nam Gongjun dan gurunya pun memulai perjalanan menuju perkumpulan surgawi biru. Tempat tersebut merupakan sebuah aliansi yang dibentuk oleh para penyintas dari keluarga-keluarga serta sekte-sekte yang pernah dihancurkan oleh kultus iblis matahari dan bulan pada masa lalu. Perkumpulan itu juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir. Sebuah tempat berkumpul yang secara khusus didedikasikan untuk menghadapi para anggota kultus iblis terkutuk.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nam Gung Jun segera menarik sebuah kesimpulan. Menurutnya, perkumpulan surgawi biru dibangun di atas nilai-nilai kesatria serta semangat kepahlawanan. Karena itulah, pemusnahan kultus iblis dan penuntasan dendam terhadap mereka harus menjadi prioritas utama. Yiseha kemudian menjelaskan bahwa pemimpin pertama perkumpulan surgawi biru pernah mengatakan sesuatu yang selalu dipegang teguh oleh mereka. Menurutnya, nyawa yang berhasil diselamatkan melalui pengorbanan para pahlawan seharusnya tidak digunakan untuk menyalakan api kebencian yang semakin membara. Karena tindakan seperti itu hanya akan mencederai makna pengorbanan para pahlawan yang telah gugur. Oleh sebab itu mereka memilih untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Meskipun di dalam hati masih tersimpan dendam yang belum padam, mereka tetap harus memegang teguh jiwa kesatria dalam setiap langkah pembalasan yang ditempuh. Tak hanya itu, perpustakaan perkumpulan surgawi biru juga menyimpan berbagai seni bela diri yang berasal dari sekte-sekte yang telah punah, serta teknik-teknik yang dikumpulkan dari seluruh penjuru daratan Murim. Namun di dalamnya juga terdapat berbagai ilmu bela diri yang berasal dari mereka yang secara sukarela bergabung dengan perkumpulan surgawi biru. Yiseha pun tidak memungkiri bahwa dirinya juga menyimpan dendam yang mendalam terhadap kultus iblis. Bagaimanapun, merekalah pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarga yang sangat dicintainya. Sebagian besar seni bela diri yang dikuasainya merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya sendiri. Sedangkan sebagian lainnya dipelajarinya dari perpustakaan perkumpulan surgawi biru karena cocok dengan dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, raut wajah Nam Gung Jun, sang kaisar pedang, langsung berubah serius. Dia cukup yakin bahwa seni bela diri milik Istana Langit Selatan juga pasti tersimpan di dalam perpustakaan itu. Sudah 200 tahun berlalu sejak sekte Istana Langit Selatan dihancurkan. Dengan dominasi kultus iblis yang semakin kuat, bergabung dengan perkumpulan surgawi biru tampaknya memang merupakan pilihan yang tepat. Namun demikian, Nam Gung Jun tidak lupa untuk meminta maaf kepada gurunya karena tanpa sengaja membuatnya kembali mengingat kenangan pahit di masa lalu. Bagi Yiseha, justru dirinya yang merasa bersalah karena telah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh muridnya. Di tengah perjalanan, Yiseha tiba-tiba menanyakan apakah Nam Gung Jun pernah mendengar tentang Huangshan yang terkenal dengan 4 keajaibannya. Pertanyaan itu segera dijawab oleh Nam Gung Jun. 4 keajaiban tersebut adalah pohon pinus, lautan awan, formasi bebatuan, serta sumber mata air panas. Karena itulah perkumpulan surgawi biru tersembunyi di dalam kawasan 4 keajaiban Huangshan. Sebelum dapat memasuki wilayah tersebut, mereka harus terlebih dahulu melewati formasi bebatuan yang ada di hadapan mereka. Untuk itu, Nam Gung Jun harus mengikuti setiap langkah Yiseha dengan tepat tanpa melakukan kesalahan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di tujuan. Namun saat melihat tempat itu, Nam Gung Jun tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa lokasi tersebut berada tepat di wilayah yang dahulu merupakan kawasan Istana Langit Selatan. Saat berjalan di tepi kota, semua orang yang mereka lewati tampak memberikan penghormatan kepada sang Hallmaster. Melihat hal itu, Yiseha meminta muridnya untuk tidak merasa bingung dengan sikap mereka. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa dirinya berasal dari tempat tersebut adalah topi bambu hitam yang selalu dikenakannya. Setelah melewati kawasan kota, mereka akhirnya tiba di gerbang masuk perkumpulan surgawi biru. Di sana telah menunggu seorang pria tua yang merupakan kepala departemen bernama Yun Gyeongjong. Begitu melihat mereka datang, Yun Gyeongjong langsung bertanya apakah anak itu adalah sosok yang sebelumnya disebutkan Yiseha di dalam suratnya. Dengan raut wajah ceria, Yiseha segera membenarkannya. Kini anak itu telah resmi menjadi muridnya. Mendengar jawaban tersebut, Yun Gyeongjong tampak cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yiseha benar-benar menerima seorang murid. Hal itu menunjukkan bahwa wanita tersebut sangat menyukai dan menghargai anak itu. Karena bocah tersebut telah diakui oleh sosok setegas Yiseha, Yun Gyeongjong merasa bahwa kemampuan bela dirinya harus diuji terlebih dahulu. Saat Yun Gyeongjong menanyakan kapan Nam Gung Jun siap menjalani ujian, bocah itu justru menjawab bahwa dirinya ingin melaksanakannya saat itu juga.
Semangat dan keberanian tersebut membuat sang kepala departemen terkejut. Bagaimanapun, Nam Gung Jun baru saja mulai mempelajari dunia bela diri. Nam Gung Jun pun mengangguk membenarkan. Namun menurutnya, hal itu bukan berarti dia harus menghindari ujian atau menundanya. Melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan bocah di hadapannya, Yun Gyeongjong akhirnya menjelaskan bahwa ujian tersebut sebenarnya sangat sederhana. Nam Gung Jun hanya perlu menerima satu serangan dari pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu kemudian melangkah menuruni anak tangga sembari memperkenalkan dirinya sebagai anggota Departemen Mukhyang. Pada saat itulah Nam Gung Jun terlihat sedikit panik. Pasalnya, hingga sekarang dia bahkan belum memiliki pedang sendiri. Karena itu, Yiseha memutuskan untuk meminjamkan pedangnya kepada sang murid. Nam Gung Jun menerimanya dengan penuh hormat. Dia juga berjanji akan menunjukkan hasil yang dapat membanggakan gurunya. Pria dari Departemen Mukhyang itu mengakui keberanian pendatang baru yang berdiri di hadapannya. Namun menurutnya, Nam Gung Jun seharusnya tidak menunjukkan sikap terlalu percaya diri. Dia bahkan menyarankan agar bocah itu menghindari serangannya. Sebab jika gagal, nyawanya bisa saja melayang. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, pria itu langsung melompat ke arah Nam Gung Jun. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya dan melancarkan serangan menuju sang murid baru. Kedua pedang mereka pun bertabrakan dengan keras, memunculkan dentingan nyaring yang menggema di sekitar arena. Berdasarkan aturan ujian ini, Nam Gung Jun memang harus menerima serangan tersebut secara langsung. Namun sesaat setelah menahannya, Nam Gung Jun mulai memperlihatkan kemampuannya. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, ia segera mengalihkan aliran tekanan dari tebasan itu sehingga beban serangan tidak sepenuhnya ditanggung oleh tubuhnya. Pria itu sontak terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka tebasan pedangnya yang begitu berat mampu diatasi oleh seorang bocah. Setelahnya, Nam Gung Jun tidak membuang kesempatan. Ia segera melancarkan serangan balasan dengan mengayunkan pedangnya ke depan. Pria itu pun dengan sigap menangkis serangan tersebut. Namun sekali lagi, keterkejutan memenuhi wajahnya karena bocah yang berada di hadapannya ternyata menggunakan teknik yang sama seperti yang baru saja ia peragakan. Bukan hanya itu, tangannya bahkan bergetar hebat seolah tekanan yang menghantamnya sangatlah besar. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya mampu diciptakan oleh seorang anak seusianya. Pria itu terus diliputi kebingungan. Bagaimana mungkin tebasan seorang bocah bisa mencapai tingkat seperti ini? Sementara tubuh anak itu sendiri tampak begitu kurus dan menyedihkan. Setelah mengamati segala sesuatunya, ia menyadari bahwa kekuatan Nam Gung Jun jelas tidak semata-mata berasal dari fisiknya. Meski memiliki tubuh yang tampak rapuh, sorot matanya dan posisi tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Sebaliknya, ia berdiri dengan keyakinan mutlak seakan sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam setiap ayunan pedang. Sementara itu, Yiseha terus mengawasi sekaligus menguji muridnya. Nam Gung Jun tidak hanya mampu menangkis setiap serangan yang datang, tetapi juga terus memberikan serangan balasan yang tajam. Pemandangan itu semakin membuat pria tersebut kebingungan, sebab menurut informasi yang ia terima, anak itu baru saja mempelajari metode kultivasi mental. Namun kenyataannya dirinya justru berhasil dipukul mundur. Melihat hal tersebut, sang kepala departemen perlahan mulai menuruni tangga. Sambil melangkah, ia menyatakan bahwa anak itu memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar masa depan perkumpulan surgawi biru. Bahkan, menurutnya, Nam Gung Jun sangat layak disebut sebagai seorang jenius. Pria itu semakin tercengang. Ini adalah pertama kalinya ia melihat tuannya turun secara langsung saat sebuah ujian sedang berlangsung. Tidak hanya itu, sang kepala departemen bahkan mengatakan bahwa apabila sang ketua perkumpulan melihat Nam Gung Jun dengan mata kepalanya sendiri, maka beliau pasti akan segera ingin menjadikannya murid pribadi. Karena itulah, sekarang ia ingin mengetahui nama bocah yang berdiri di hadapannya. Dengan tenang, Nam Gung Jun pun memperkenalkan dirinya. Mulai saat itu, sang kepala departemen secara resmi menetapkan Nam Gung Jun sebagai anggota perkumpulan surgawi biru. Di sana Yiseha kemudian mengungkapkan harapannya agar muridnya suatu hari dapat menjadi sang awan empat seperti dirinya. Untuk mempermudah pemahaman, pria itu menjelaskan bahwa tingkatan dalam perkumpulan ditentukan berdasarkan jumlah awan yang tertera pada seragam masing-masing anggota.
Setelah itu, ia menyerahkan sesuatu kepada Namgung Jun sembari mengucapkan terima kasih karena melalui pertarungan singkat tersebut dirinya telah mempelajari sesuatu yang berharga. Namgung Jun pun membalas dengan penuh hormat kepada sosok di hadapannya. Meskipun pria itulah yang memberikan ujian dan sejak awal tidak terlalu mengunggulkannya, ia tetap menerima seluruh hasilnya dengan lapang dada. Kini, karena Namgung Jun telah resmi menjadi anggota perkumpulan surgawi biru, Yiseha berencana mengajaknya menuju perpustakaan, tempat di mana berbagai macam ilmu dan teknik bela diri tersimpan. Sang kepala departemen benar-benar yakin bahwa selama anak itu dibimbing dengan baik dan memperoleh dukungan penuh, maka ia ditakdirkan tumbuh menjadi pohon raksasa yang kokoh, mampu menaungi generasi-generasi yang akan datang. Pria itu sama sekali tidak menyangkal bahwa Namgung Jun adalah anak pertama yang berhasil membuatnya terkejut sedemikian rupa. Bahkan hanya dengan menangkis tebasannya, bocah itu mampu meninggalkan bekas pada tangannya. Tidak berhenti sampai di situ, sang tuan bahkan memerintahkannya untuk segera mengganti pedangnya. Dan memang kenyataannya sungguh sulit dipercaya. Pedang milik pria tersebut telah retak hanya karena menahan tebasan yang dilancarkan oleh seorang bocah. Singkat cerita, Namgung Jun akhirnya memasuki perpustakaan. Begitu melangkahkan kaki ke dalam, ia langsung dibuat takjub oleh luasnya ruangan yang terbentang di hadapannya. Sembari memilih beberapa buku, sang master menjelaskan bahwa biasanya sebuah sekte akan memberlakukan berbagai pembatasan terhadap akses kitab-kitab bela diri rahasia. Namun di tempat ini, semua ilmu dapat dipelajari hingga ke akar-akarnya. Semua itu dilakukan karena mereka harus terus berkembang dan memperkuat diri demi menghadapi kultus iblis. Meski demikian, bukan berarti Namgung Jun dapat mengakses seluruh koleksi yang ada. Mengingat tingkatannya saat ini masih berada pada level paling rendah, terdapat banyak batasan yang tetap harus dipatuhi. Melihat hal itu, Yiseha merasa dirinya perlu memilihkan buku yang paling sesuai untuk muridnya. Namun Namgung Jun dengan sopan menolak dan berharap sang master memberinya kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Yiseha dapat memahami keinginan tersebut. Meski begitu, setelah selesai memilih, Namgung Jun tetap harus memperlihatkan hasil pilihannya kepadanya. Proses pencarian pun terus berlanjut. Namgung Jun berpindah dari satu rak ke rak lainnya, mengambil buku demi buku, lalu menjatuhkannya dalam jumlah yang semakin banyak. Penjaga perpustakaan yang sejak tadi memperhatikannya mulai bertanya-tanya langkah apa yang seharusnya ia ambil. Alasan dirinya masih membiarkan bocah itu menjatuhkan begitu banyak buku hanyalah karena Namgung Jun dibawa langsung oleh Master Yiseha. Sebelum pergi, Yiseha bahkan sempat memintanya untuk membantu muridnya apabila terlihat kesulitan dalam memilih kitab yang sesuai. Namun kenyataannya, anak yang dibawanya justru tampak seperti pembuat onar. Ia terus membuka buku demi buku, melihat isinya sekilas, lalu meletakkannya kembali tanpa benar-benar membacanya. Kini kesabaran sang penjaga hampir mencapai batasnya. Ia merasa harus segera menghentikan kegilaan bocah itu sebelum semakin banyak buku-buku berharga yang berjatuhan ke lantai. Akan tetapi, tepat ketika ia hendak menegurnya, Namgung Jun justru meminta untuk meminjam sebuah pedang kayu. Sesaat kemudian Namgung Jun bergerak. Tubuhnya melesat dengan cepat, lalu memperagakan beberapa gerakan pedang secara beruntun. Melihat pemandangan itu, sang penjaga perpustakaan langsung membelalakan mata karena terkejut. Perlahan-lahan ia mulai menyadari sesuatu. Ternyata Namgung Jun sama sekali tidak melihat buku-buku itu secara acak. Sebaliknya, ia hanya mencari dan memahami teknik-teknik pedang cepat yang terkandung di dalam setiap kitab yang dibukanya. Tidak hanya itu, Namgung Jun juga mulai mengalirkan energi petir miliknya ke dalam setiap gerakan yang ia lakukan, membuat suasana di sekitar tempat itu berubah menjadi tegang dan menyesakkan. Sang penjaga perpustakaan memperhatikan dengan saksama. Menurutnya, teknik yang sedang diperagakan Namgung Jun membutuhkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Setiap gerakannya tampak dirancang untuk menghasilkan serangan secepat dan setajam kilatan petir yang membelah langit. Sementara itu, Namgung Jun sendiri dapat merasakan perubahan yang jelas. Teknik tersebut memang telah berkembang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Gabungan berbagai teori dan prinsip yang ia kumpulkan dari beberapa buku yang secara khusus membahas lembaran gerakan cepat terbukti sangat efektif.
Seluruh pemahaman itu berhasil ia rangkai menjadi sebuah teknik baru yang jauh lebih sempurna. Namun, di tengah proses itu perhatian Nam Gung Jun tiba-tiba teralihkan. Tatapannya tertuju pada sosok yang berdiri di belakang sang penjaga perpustakaan. Sosok tersebut datang dengan aura intimidasi yang begitu kuat, seolah kehadirannya saja sudah cukup untuk menekan orang-orang di sekitarnya. Dengan suara yang dalam dan penuh tekanan, ia langsung mempertanyakan teknik seperti apa yang sedang digunakan Nam Gung Jun. Mendengar pertanyaan itu, Nam Gung Jun sontak terkejut. Ia tidak mungkin salah mengenalinya. Sosok di hadapannya jelas menggunakan energi ki iblis. Namun hal itulah yang justru membuatnya semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang memancarkan energi ki iblis dapat berada di tempat seperti ini? Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan tidak biasa pada sosok tersebut.